Sambil saya buka dulu nih, Bapak Ibu yang lain sudah join semua nih, 30. Ini belum, masih ada yang belum join sepertinya nih. 34 ditambah berapa? 3 ya. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya, tetap semangat Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita hari ini dipertemukan kembali dengan saya dan juga guru pamong kita. Nah, ini luar biasa ya. Nanti gantian Pak Kori, saya yang membuka, nanti Pak Kori yang perkenalan. Karena kemarin saya sudah kenalan. Oke, hari ini teman-teman semuanya, nanti kita akan melanjutkan kegiatan, yaitu untuk menentukan penyebab masalah dari LK 1.2 yang sudah Bapak Ibu kemarin susun dan sudah diperbaiki ya. Hasil pantauan Mas Anto di malam jam berapa Mas? Itu baru 1 yang mengunggah ya. Setengah 12 Pak. Mudah-mudahan karena 12, oke. Nah, jadi ya belum saya nilai ya Mas Anto ya, teman-teman ya. Nah, sebelum kita berdiskusi, kita nanti pagi-pagi kita maksimal pagi 1 JP ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita dilanjutkan siang jam 1 ya, 1 mungkin nanti sampai jam 3 untuk 2 jam ya, untuk presentasi. Jadi mohon maaf sebelumnya karena tadi saya menghadiri kegiatan ya, mewakili Bapak Budi, jadi baru bisa zoom di jam 9. Insya Allah tidak mengurangi efektivitas kerja kita nanti gitu. Nah, sebelumnya kami berikan waktu kesempatan untuk Pak Ahmad Kori MPD selaku pendatang baru nih. Nanti kita ospek ya, Pak Kori ya. Monggo Pak Kori, waktu kami berikan sepenuhnya untuk perkenalan dan juga memberikan motivasi Pak Kori. Ini kan muda-muda nih Pak Kori, mahasiswanya untuk kader. Monggo Pak Kori. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam semangat untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Yang notabene ini masih Mas, masih Mbak ya rata-rata ya, beda dengan yang jam 1 gitu udah 40 plus, kalau ini kayaknya masih di bawah 40 semua Pak Agung. Ya, oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Kori. Saya saat ini di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Kemudian kalau asli saya itu dari Pemalang. Siapa tahu dari Bapak Ibu di sini ada yang dari Pemalang, mungkin Randu Dongkal lebih tepatnya. Ya, pokoknya bismillah kita belajar bersama Bapak dan Ibu. Tidak ada hal yang tidak bisa, tidak ada hal yang sulit. Bapak dan Ibu sudah mengalami masa-masa yang cukup sulit kemarin ketika pretest, kemudian sekarang bisa masuk, dan yang perlu disyukuri bersama adalah Bapak dan Ibu sekarang sudah sedang menjalani proses. Di sisi lain masih banyak teman-teman atau rekan-rekan yang memang menginginkan untuk sampai di posisi sekarang ini. Oleh karena itu saya berharap semangat Bapak dan Ibu terus melaju sampai Desember nanti, di akhir nanti ada uji pengetahuan dan dinyatakan lulus seperti itu. Amin, amin. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya diberikan kemudahan dalam menjalani proses, menikmati prosesnya, ya, menjalani dengan sebaik mungkin, walaupun memang ya pagi, ya siang, ya malam, ya kita dicurahkan rasa, pikiran, dan semuanya untuk kegiatan ini, tapi insya Allah apa yang Bapak Ibu lakukan semua akan berbuah manis di kedepannya. Oke, seperti itu saja Pak Agung. Monggo bisa dilanjut untuk informasi dan materinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kori. Jadi beliau Pak Kori ini yang
menjadi guru pamong salah satu guru pamong terbaik ya yang ada di timnas LPTKUMP ini. Nah, itu kita menyebutnya timnas. Gitu. Ya, salah satu yang terbaik ya. Bahkan kalau boleh saya berpendapat ya ini ya salah satu guru yang paling paling jos nanti ya. Oke, nanti selain di pendalaman materi nanti kita akan bertemu lagi di penyusunan desain perangkat ya. Saya dengan Pak Kori nanti akan bersama Bapak Ibu juga nanti di mulai hari Sabtu kalau tidak salah sesuai dengan jam. Ya, Bapak Ibu hari ini nanti kita masih sampai jam 10 nih biar Bapak Ibu nanti punya waktu untuk bereksplorasi kembali ya untuk LK1.3. Oke, sesuai dengan agenda atau kegiatan sesuai dengan panduan di kegiatan hari ini Bapak Ibu sudah sampai di fase atau tahapan yaitu di tahap ketiga di dalam pendalaman materi atau terakhir sebelum nanti masuk ke perangkat pembelajaran. Di tahap ketiga ini ada 2 LK yang akan Bapak Ibu selesaikan atau kerjakan, yaitu LK 1.3 dan LK 1.4. Nah, seperti yang kami sampaikan kemarin di hari Senin kemarin bahwa antar LK itu masih ada benang merahnya, masih ada keterikatan dan juga keterkaitan di setiap LK-nya. Nah, untuk LK 1.2 kemarin, saya kira Bapak Ibu sudah unduh semuanya, nih. Maka Bapak Ibu nanti tinggal mengkopikan ya, copy pastekan hasil eksplorasi penyebab masalah di kolom sebelah kiri gitu. Itu sudah dari tahap 1.2. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu mencari akar penyebab masalahnya di situ. Akar penyebab masalah nanti dicari dari kajian literatur, dari wawancara kembali. Nanti ditarik, kemudian dituliskan di kolom ke sebelah kanan itu sebenarnya analisis akar penyebab masalahnya apa gitu. Di hari ini Bapak Ibu itu fokus di kolom yang kedua ya, kolom yang tengah itu. Kolom yang kedua. Nanti siang kita akan melihat data presentasi dari yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Begitu. Nah, saya izin share screen kalau hanya di saja dulu. Oke. Nah. Oke, nanti setelah ini baru pertanyaan ya, Mas Imam ya. Oke, nah ini sudah kelihatan tuh. Ini Bapak Ibu ini dari LK 1.2 ya, kolom sebelah kanan. Dituliskan aja di sini. Oh. Jadi dituliskan ya, di copy pastekan ada berapa, ada 5 atau lebih berapa, tuliskan di sini. Eksplorasi penyebab masalahnya apa? Oh, motivasi belajar rendah. Motivasi penyebabnya itu dari literatur, dari wawancara kemarin semuanya ada berapa? Ada berapa penyebab? 3, 5 atau lebih. Nah, nanti dari 3, 5 penyebab masalah itu nanti dipilih yang menjadi akar atau penyebab akar masalah yang menjadi penyebab utamanya apa di situ. Ya, penyebab masalah dari 5 penyebab ini kira-kira yang menjadi masalah penyebab utamanya ya, penyebab masalahnya itu apa? Penyebab utama yang masalah ditemukan ya. Ini mestinya kalau boleh ditambahkan kolom itu masalah yang Bapak Ibu tuliskan itu harusnya masih tetap ada di sebelah kiri ya, harusnya masih mengikuti di sini. Jadi di sini itu permasalahan ya, atau identifikasi harusnya. Jadi biar tidak identifikasi masalah di sini ya. Harusnya begini kalau mau tuntut ya. Jadi masalahnya X, penyebabnya ada 5, nanti yang paling utama penyebabnya apa? Nanti dianalisis di sebelah kanan nih. Nah, hari ini nanti Bapak Ibu fokus ke yang ini nih, penyebabnya, akar penyebabnya. Nanti siang jam 1 nih, di jam 1 nanti kita akan ketemu lagi di 3C lagi. Kita masuk di 3C untuk melakukan presentasi pemaparan. Nah, itu menentukan penyebab masalah ya di sini. Nah, besok baru ke 3E di sini.
Itu lanjutan sebelum nanti Bapak Ibu pindah ke LK 1.4. Jadi besok itu selama hari ini dan besok itu sudah diunggah ya, diubah LK-nya 1.3 di 3F di sini, begitu ya Ibu. Sebelum nanti pindah ke 1.4 di hari Kamis dan Jumat, itu 2 hari Bapak Ibu fokus ke LK 1.4 itu ya. Nah, jadi Pak, kalau di panduan kok sinkronusnya cuma 1 kali ya, karena ada keterangan di sini. Nah, pada saat pengantar, nah itu ada pagi dan juga siang. Jadi pagi itu untuk membuka ya, itu ya maksimal 1 JP atau 1 jam. Nanti siangnya untuk presentasi wawancara. Nah, nanti teman-teman selain mencari atau menentukan akar penyebab ya, itu nanti teman-teman juga akan masuk di 3D. Jadi 3D ini tidak akan terbuka kalau kita belum mengadakan web meeting karena terrestrict ya. Gitu. Jadi setiap kegiatan di LMS terrestrict. Jadi teman-teman tidak bisa mengintip LMS di kegiatan besok atau lusa atau bulan depan, tidak bisa. Gitu ya. Jadi kita bertahap. Tidak usah khawatir, nanti setiap fase, setiap tahapan akan kita lewati bersama. Tidak sendirian ya, jadi bersama-sama. Kalau tidak kuat ya nanti minta tolong Mas Anto gitu ya, yang sudah berpengalaman bertahun-tahun gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti kita di 3C setelah ini saya buatkan forum diskusi di ruang kolaborasi, jadi dituliskan kira-kira nanti apa yang Bapak Ibu temukan terkait penyebab permasalahan yang sudah digali kemarin. Begitu. Nanti siangnya kita kembali ke 3C jam 1 atau maksimal setengah 2 nanti ya. Itu mungkin di pengantar dari saya, kita diskusikan untuk pengisian LK ini. Silakan yang sudah ASN, ada Mas Umam sebagai kepala suku. Sekarang sudah kelihatan ya tadi ya? Ini enggak bisa. Yang LK kelihatan ya, kalau LK kan sudah di-download Bapak Ibu semua. Mas Umam, silakan. Mohon maaf Pak, suara Bapak di perangkat saya samar Pak. Oke, sebentar. Kurang begitu jelas. Di saya juga Pak, tidak jelas. Oke. Ini mikrofonnya. Sudah jelas? Belum ya? Ya, lebih jelas dari Saya lepas saja. Sudah lebih jelas? Iya, lebih jelas dari Pak. Oke, berarti tidak usah pakai earphone ya. Baik, jadi intinya Bapak Ibu, setelah hari ini kita web meeting dua kali ya, pagi dan siang. Pagi itu pengantar, kita melakukan diskusi untuk bagaimana cara mengerjakan LK 1.3 ya. Nah, kemudian setelah web meeting pagi atau setelah ini Bapak Ibu nanti masuk ke ruang kolaborasi di 3.D. Di situ nanti silakan berdiskusi seperti yang sudah ada acuannya ya atau petunjuknya di situ ya. Nah, nanti siang Bapak Ibu kita web meeting lagi pukul 1 maksimal nanti sampai jam 3, 2 jam. Pak, kalau belum presentasi semua bagaimana? Kita masih ada waktu besok untuk presentasi ya. Dan besok nanti kita buat kesepakatan Pak Kori, karena besok juga ada di web meeting di ya, saya dan Pak Kori besok akan selingkuh ya, Mas Anto yang mau izin ya. Karena web meetingnya sama besok nih. Jadi mungkin yang ini siang mawon nih Pak Kori ya, yang K2 siang nanti nih. Biar nanti Bapak Ibu pagi bisa menyelesaikan LK-nya. Jadi yang pagi kami web meeting di kelas yang lain gitu. Oke. Jadi hari ini pagi dan siang, besok siang insya Allah untuk presentasi begitu. Kebetulan sama, saya dan Pak Kori juga tugasnya sama, jadi lebih nyaman untuk mengatur. Begitu nih Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan silakan. Jadi LK 1.3 itu hasil eksplorasi penyebab masalah itu adalah diambil dari LK 1.2 kolom sebelah kanan, yang paling kanan, tinggal dikopikan di situ ya. Nah, tapi nanti mohon
biar tidak merubah kolom, saya minta masalahnya itu dituliskan di paling atas di sini ya. Nah, jadi itu kan kemarin ada 4 atau 6 ya. Jadi biar tidak merubah. Oke, saya izin share screen gitu. Karena saya yakin Pak Kori nanti akan bertanya-tanya itu masalahnya apa. Jadi Bapak Ibu tolong copy pastekan permasalahannya di atas di sini. Ya, tuliskan di sini. Ini tidak usah. Biar tidak merubah kolom ini tidak usah. Nah, dikopikan ya permasalahan nomor 1, lalu penyebabnya apa ya. Jadi permasalahannya nanti dituliskan di atasnya. Nah, penyebabnya tuliskan sini ya. Jadi biar lebih mudah kita dalam ngeceknya atau sih. Ini tuliskan akarnya dari literatur, kemudian dari wawancara ya, tuliskan kira-kira itu Bapak Ibu tentukan penyebabnya apa. Ternyata setelah dikaji dari literatur wawancara dan setelah diamati ya, diproses dengan kelas Bapak Ibu, ternyata penyebabnya itu adalah nomor 2 dan mungkin nomor 4 begitu ya. Ini boleh sampai 4, 5 boleh. Kemarin berapa Bapak Ibu temuannya? Itu dari literatur dapat 3. Kemarin kan dari 3 atau 4 orang itu banyak sekali hasil wawancaranya, ada sekitar 5 ya untuk penyebabnya di situ. Tuliskan. Ini yang paling utama ya Bapak Ibu ya. Yang paling utama. Kemudian nanti dianalisis di sini. Gitu. Begitu Bapak Ibu, sudah kelihatan ya? Oke. Oke, yang resen Bu Iza. Ini kemarin terus terang belum sempat kenalan semua Pak Kori karena Pak Hanafi kan sudah 2 hari ini, jadi sudah paham gitu. Jadi nanti mungkin sambil jalan kita sambil kenalan dengan teman-teman dari kelas D. Gitu. Kalau kenalan satu-satu nanti sampai duhur kita belum selesai. Silakan Bu Iza, Mbak Iza. Ya, Ambil kenalan ya Mbak Iza dari mana Mbak Iza? Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iza, asalnya dari Pemalang, dari SD 04 Wonokromo. Bapak Ibu semua di sini udah tahu ya. Di sini saya mau menanyakan Pak untuk LK 1.3 penentuan penyebab masalah. Di situ terdapat kolom hasil eksplorasi penyebab masalah. Tadi Pak Agung menyebutkan di kolom hasil eksplorasi penyebab masalah kita lampirkan juga hasil wawancara dan hasil literatur yang didapatkan. Kemudian apakah di akar penyebab masalah itu kita bisa menyimpulkan sendiri dari yang sudah ditemukan atau bagaimana Pak? Oke, maksudnya dituliskan atau tidak itu ya? Iya. Mbak. Oke, baik. Kalau memang sudah bisa menyimpulkan, nanti ya tinggal dituliskan nih. Nah, dipilih nanti misalkan penyebab masalahnya apa. Nah, argumentasi Bapak Ibu nanti ada di analisis. Kenapa kok itu yang menjadi penyebabnya? Nah, itu alasannya ya. Dari 5 atau 7 atau 10 temuan penyebab masalah, kenapa kok menurut Bu Iza, menurut teman-teman, kenapa yang menjadi akar permasalahan itu adalah yang nomor 5 dan nomor 10. Itu nanti ada di kolom sebelah kanan, di analisis tadi ya, yang kolom sebelah kanan. Analisis akar penyebab masalah. Gitu. Kenapa itu menurut Bapak Ibu dianggap yang paling menjadi akar permasalahan? Karena sekali lagi Bapak Ibu, bisa jadi masalahnya itu sama antara Bu Iza dengan Bu Fitri, mungkin masalahnya sama, penyebabnya mungkin sama, tapi setelah ditelusuri, setelah dianalisis, setelah direfleksi, ternyata akar permasalahan di kelasnya Bu Iza dan di kelasnya Bu Fitri itu ternyata berbeda gitu. Nah, sekali lagi yang bisa merefleksikan adalah teman-teman di sini yang sudah tahu karakteristik dan juga kondisi kelas masing-masing yang akan dijadikan nanti PPL ya, Ibu. Begitu Bu Iza ya. Jadi nanti tinggal dipilih ya, kira-kira mana yang paling
yang paling menjadi pokok penyebab utamanya yang mana? Jadi Bapak berarti itu ngapunten akar penyebab masalah itu berarti masih bisa lebih dari satu ya Pak, bukan salah satu akar penyebab masalahnya. Paling tidak diambil yang paling utama apa. Kalau memang itu ada dua, tuliskan dua. Nah, nanti itu akan lari ke 1.4 juga. Jadi dari akar penyebab masalah itu yang nanti akan dituangkan di dalam perangkatnya. Misalkan penyebab masalahnya apa? Media misalkan ya. Media guru itu kurang variatif selama ini. Medianya textbook terus gitu. Apapun materinya, minumnya teh botol gitu ya. Jadi apapun materinya itu textbook terus. Siswa ya bosen di situ. Nah, yang tahu akar permasalahan ya Bapak Ibu. Kira-kira apa sih penyebabnya? Apakah di medianya, atau mungkin model pembelajarannya, atau mungkin perlu juga mungkin bahan ajarnya mungkin kurang variatif nih, karena mungkin selama ini pegangannya hanya LKS. Gitu. Misalkan begitu ya, misal. Boleh satu, yang namanya akar penyebab utama ya biasanya satu, tapi ada juga yang Pak ini juga ada dua, temuan saya ada dua gitu. Nah, ini contoh ya, Bapak contoh saya screenkan contoh ya, contoh lagi, contoh berarti boleh contoh Pak, jangan contoh. Contoh itu sebagai referensi. Bapak Ibu, di YouTube sudah pating belarah ya. Pating belarah itu bahasa Indonesia sudah banyak sekali channel-channel yang membahas bagaimana sih pola kurikulum Daljab untuk angkatan 2022. Punyanya Prof. Hafid, kemudian Marguna Yasa ya, yang kami jadikan acuan, atau mungkin channel-channel yang lain. Sudah ada kok. Itu sudah mulai bertebaran ketika K1 kemarin. K2 tinggal dicari aja. Sudah ada. Nah, ini kemarin dari LK2.1 ya. Nah, kenapa saya minta tuliskan di atas ini, Bapak Ibu ya. Jadi masalahnya apa tuliskan? Karena kolom masalah kan sudah tidak ada di LK1.2. Itu. Nah, penyebabnya adalah keaktifan siswa ternyata. Nomor berapa? Nomor 2 ini yang menjadi akar penyebabnya. Kenapa keaktifan siswa? Buktinya apa? Ya, kenapa yang menjadi masalah itu keaktifan? Jadi analisis ini itu adalah, kalau kata tanyanya adalah kenapa? Kenapa sih Mbak keaktifan gitu? Kenapa sih cara penyajiannya? Buktinya apa? Gitu. Nah, nanti dari ini nanti dituangkan di LK 1.2 gitu. Ini yang kemarin di salah satu di K1 ya, K1. Nah, ini rendahnya membaca pemahaman ya, membaca kelas 6, kelas 3 sudah membaca pemahaman. Itu masih rendah. Strategi membaca belum tepat gitu. Nomor 1 ini. Maka nanti Bapak Ibu, ini nanti yang akan dijadikan, yang bisa dijadikan atau dituangkan di dalam perangkat. Jadi Bapak Ibu nanti harus mencari strategi membaca yang kira-kira itu bisa mengobati masalah ini. Gitu. Nah, ini kan. Oke. Nah, rendahnya membaca. Gitu. Ini nanti akan nyambung ke LK14 sampai nanti ke perangkat di situ. Cuma kemarin di K1 itu hanya 2 perangkatnya. Gitu. Nah, kenapa kemarin saya minta masalahnya itu jangan homogen ya? Masalahnya itu harus heterogen. Sekarang saya tanya, bayangkan kalau masalahnya kemarin itu semuanya 6 masalah itu sama satu kelas. Nanti ketemunya akan sama Bapak Ibu. Padahal yang Bapak Ibu analisis itu ada kelasnya kan beda-beda. Yang kelas 6, mungkin Mbak Iza kelas berapa. Dan belum tentu nanti masalahnya sama, penyebabnya sama, akar penyebabnya mungkin bisa berbeda ya. Gitu. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kenapa? Ini kenapa kok
dikatakan keaktifannya berkurang gitu. Itu Bapak Ibu, ya. Kalau satu berarti akar tunggang ya, gitu ya. Kalau dua ya mungkin akar Serabut. serabut di situ. Karena mungkin yang bisa saja nanti akar permasalahan tidak hanya satu, mungkin dua ya. Dari 5 temuan itu mungkin ada 2 yang jadi akar permasalahannya. Boleh Pak, boleh. Tidak apa-apa. Itu dia Bapak Ibu ya. Oke, yang lain ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Nih, Pak Kori ada tambahan buatan Pak Kori? Barangkali saya ada yang kelewatan Pak, kelupaan Pak. Ini saya harus mengulas lagi yang K1 kemarin juga. Monggo Pak Kori. Terima kasih Pak Agung. Baik, untuk Bapak dan Ibu semuanya, kalau apa yang disampaikan Pak Agung itu, selain contoh juga dalam keadaan di kelas Bapak Ibu kurang lebihnya hampir sama, tapi pastinya berbeda satu kelas dengan kelas yang lainnya. Antara yang di kelasnya Pak Umam dengan Bu Iza pastinya beda, dan juga yang lainnya misalnya Pak Umam membahas matematika, kemudian Bu Iza membahas IPA, kan mestinya masalahnya ya, problemnya juga beda, kemudian penanganannya juga beda. Ya, jadi ketika contoh Bu Iza ke dokter dan mengalami sakit perut, kan nggak mungkin dikasih obat sakit kepala, ya. Jadi istilahnya nantinya disesuaikan dengan apa yang dituliskan oleh Bapak dan Ibu, ketika memang permasalahannya A, nanti sampai ke alternatif solusi dan sebagainya itu agar bisa sesuai kayak gitu. Jadi dipas-paskan gitu, baik nanti kajian literaturnya dan semuanya. Jadi tidak lucu kalau permasalahannya A, ternyata nanti pembahasannya nggak mencapai sasaran seperti itu. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu fokus, nanti kan itu semua akan berimbas kepada perangkat-perangkat pembelajaran nanti yang akan disusun oleh Bapak dan Ibu di materi pengembangan perangkat pembelajaran yang kayaknya minggu-minggu depan sudah mulai masuk ke materi tersebut. Jadi apa yang dituliskan sekarang itu sudah mencerminkan, menggambarkan situasi kesulitan yang dialami oleh Bapak dan Ibu ketika mengajar pada materi tertentu di suatu kelas seperti itu. Pak Agung, seperti itu. Harus difokuskan gitu aja jadi prinsipnya misalnya Bapak Ibu mau mengangkat IPS, IPA atau matematika atau bahasa Indonesia itu memang harus itu kayak gitu, dalam arti nanti ketika dikembangkan dalam sebuah perangkat pembelajaran itu tidak ngawur istilahnya. Soalnya kemarin ketika di Daljab 1 itu banyak kan seperti itu, ketika mereka membahas bahasa Indonesia dan IPA, tapi ternyata ketika implementasi ya, ketika penerapan dalam pembuatan perangkat pembelajaran mereka mengubah dengan sendirinya. Walaupun mungkin tidak apa-apa, tapi kan itu semua kan lebih siap manakala Bapak dan Ibu dari awal sudah menyiapkan. Sekiranya nanti saya dalam pengembangan perangkat pembelajaran itu akan mengambil tema apa dan mata pelajaran apa saja, karena ada tuntutan K13 dan juga kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu, ya silakan Pak Agung, terima kasih. Ini begitu Bapak Ibu. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Atau sudah selesai semua LK-nya Bapak Ibu? Belum Bapak. Belum Pak. Belum ya, semalam sampai jam berapa itu? Ngerombak LK, ngerombak. Jahit ya, jangan ngerombak lah. Ngerombak. Saya jam 10 malam. Pak. Sampai setengah 12 Pak. Ya nggak apa-apa. Nanti kan terbiasa ya Pak Kori ya. Sampai nanti selesai kan terbiasa. Seperti itu polanya sampai malam. Ya, jadi setelah ini Bapak Ibu masuk di 3D ya, 3D. Nanti silakan di ruang kolaborasi ya, karena nanti akan terekam siapa saja yang sudah komen atau unggah ya. Kalau saya tidak tahu, tapi
kalau saran saya Bapak Ibu harus mengunggah dan mengomen punya teman gitu. Kalau hanya mengunggah saja nanti di datanya Mas Anto mungkin belum terbaca ya. Nah, silakan nanti jadi mengelompokkan ya, kalau di dalam bahasa D3D itu mengelompokkan penyebab masalah yang telah diidentifikasi, kemudian dituangkan hasil kegiatan pada 1.3 di situ. Nanti saya buatkan forumnya dulu ya. Lalu siang nanti Bapak Ibu saya minta nanti sudah ada yang memaparkan ya, tidak harus semua. Nah, harapan kami selama 4 hari ini, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu semuanya punya kesempatan yang sama atau sudah punya kesempatan untuk berbicara atau presentasi gitu. Yang masih malu-malu ya harus mau ya, harus berbicara di situ. Jadi paling tidak nanti misalkan nanti ada 5 atau 8, nah besok ada 8, nanti hari Kamis 8, Jumat 8, nanti kan semuanya dapat giliran gitu. Nanti saya topikkan ini ya, apa namanya, channel YouTube-nya ya, biar nanti untuk referensi Bapak Ibu. Ya, nanti itu dipelajari nih Bapak Ibu, sambil ditonton, sambil diisi ruang kolaborasi, sambil mengerjakan LK. Insya Allah selesai Bapak Ibu. Sebelum duhur selesai, nanti setelah duhur kita bertemu untuk pemaparan. Mbak Arum, Bu Arum, silakan. Iya Bapak, terima kasih. Mau tanya untuk tugas yang kolaborasi itu yang 3D itu kita berarti hari ini kita mengisi LK 1.3 ya Pak? Sampai kolom ketiga apa bagaimana? Untuk kolaborasi Bapak Ibu, jadi kegiatan kita itu kan ada 2, asinkronus sama sinkronus. Ini sinkronus, kita sinkronus ya. Kalau asinkronus Bapak Ibu nanti ada diskusi di ruang kolaborasi. Nanti saya berikan petunjuknya ya. Jadi Bapak Ibu nanti tuliskan penyebab masalahnya di situ, kemudian dikopikan ya, copy paste lah. Ya bahasanya dituliskan titik di situ, kemudian nanti tuliskan akarnya apa dan analisisnya apa. Nanti teman yang lain akan memberikan mengomentari di situ. Jadi sebelum dituangkan di LK 1.3, Bapak Ibu menuliskan di ruang kolaborasi dulu di situ. Gitu. Barangkali nanti ada teman yang masalahnya sama. Punya saya masalahnya sama, tapi kok penyebabnya bukan yang seperti Ibu gitu. Nanti ketemunya itu kita akan bersepakat di analisisnya. Jadi argumennya apa? Kenapa akar masalahnya kok yang poin nomor 5? Sementara punya Mas apa tadi? Mas Umam ya. Kok yang jadi akar penyebab masalahnya di poin yang ketiga gitu. Kenapa? Ini harus bisa menjelaskan di analisis ya, di kolom sebelah kanan itu. Begitu. Jadi dituliskan ya. Berarti kita Ya. dari apa untuk mengerjakan tugas LK 1.3 itu melihat LK 1.2 kolom yang sebelah paling kanan sendiri ya Pak, yang tidak ada Iya. literatur dan wawancaranya yang paling kanan sendiri ya Pak? Iya. Analisis eksplorasi penyebab masalah itu dituangkan ya. Ini loh Dalam ini. LK 1.3. Oke. Oke Bapak paham, matur suwun. Oke, tekan ya. Oke, jadi begini Bapak Ibu. Oke. Ini saya share lagi ya. Oke, kita lihat LK 1.2-nya. Ini misal ya, misal ini. Kelihatan enggak? Belum ya? Belum Pak. Belum Pak. Belum. Nah, udah kelihatan? Sudah. Sudah. Ini 1.2 ya. Ini 1.2 ya teman-teman. Oke. Ini
Ini 1.2, oke. Nah, ini yang dikopikan ya. Ini nanti dikopikan ke LK 3. Nah, sini ya. Oh, di sini sudah. Tidak terlihat, Pak. Belum kelihatan, Pak. Nih, dikopikan di sini ya. Oh iya. Nih, tapi masalahnya ditulis. Tolong masalahnya ditulis di atas. Jadi biar kami nanti teman-teman diskusi juga jelas. Nah, tuliskan ini berapa sih? Nah, ini kenapa? Kenapa ya? Kenapa nomor 2 dan nomor 4 gitu ya? Buktinya apa? Ya. Analisis ini ya. Kenapa yang jadi akar masalah itu nomor 2 dan nomor 4 misalkan? Buktinya apa? Ini kan dari LK. Ini dari LK ini dari LK 1-2. Kolom kanan ya, kolom yang paling kanan. Dikopikan di sini, di copy paste ke sini, tambahkan permasalahannya apa. Lalu dari masalah itu ya penyebab maaf. Dari penyebab masalah itu Bapak Ibu kira-kira yang penyebab utamanya yang mana? Penyebab utamanya apa? Lalu kenapa? Kenapa kok nomor 2 dan nomor 4 yang dijadikan akar permasalahan utamanya? Gitu. Sudah cukup jelas, Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Ampun. Pak. Ampun. Oke, langsung ya, sat ya, sudah selesai. Ada lagi? Nanti yang di YouTube sambil disaksikan ya, ditonton itu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya saya cukupkan. Nanti Bapak Ibu mengisi ruang kolaborasi ya. Silakan nanti dituliskan masing-masing sesuai dengan petunjuk atau perintahnya di situ ya. Cukup nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, Pak. Oke, silakan Oke, Pak. 2 jam untuk mengerjakan LK dan di ruang kolaborasi ya. Nanti kita bertemu jam 1 nggih insyaallah nggih Pak Kori nggih, jam 1 bertemu lagi. Oke. Baik, saya akhiri kalau tidak ada. Terima kasih Bapak Ibu dan sekali lagi mohon maaf nggih karena baru mulai jam 9 nggih. Kita nanti ketemu jam 1 untuk presentasi begitu. Saya akhiri, selamat pagi dan selamat bertugas ya, selamat mengerjakan tugas Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.